Sedikit, bahkan sendiri, bukan berarti boleh mengalah atau tidak bertahan terhadap kebenaran. Walau sendiri, tetap hidup dalam kebenaran. Itulah anak-anak Tuhan yang sejati. Bahkan untuk ungkapan kepalsuan yang dikemas untuk menyenangkan telinga, bagi dia yang percaya tetap tidak bergeming, berdiri teguh di dalam iman, tetap setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu ke-25 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Matius 24 ayat 9-14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ketika ada orang Kristen murtad dari imannya, kita tidak terlalu terkejut, sebab Tuhan Yesus sudah mengingatkan yang mengikutinya dari dulu, supaya berhati-hati terhadap aniaya dunia ini, yang mengancam kesetiaan umat percaya. Menjadi Kristen itu harus siap memikul salib, menyangkal diri serta mengikut Kristus. Inilah fokus kita setiap orang sehingga tidak mengalihkan iman kepada yang tidak benar. Tetapi jangan lupa ada masa akhir, atau sering disebut dengan eskatologis. Di sanalah setiap orang mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Kapankah waktu itu akan hadir? Tidak disebutkan. Namun sebelum akhir itu akan terjadi banyak kejadian yang dialami umat percaya. Pada masa itu dikatakan kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang, semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Orang yang bersalah memang biasanya tidak suka dengan kebenaran. Itulah yang memunculkan kebencian saat orang-orang Kristen melakoni pengajaran Kristus. Disiksa, dibunuh, dibenci. Ini suatu tragedi dalam kehidupan dunia ini. Maka sangat dibutuhkan iman, pengharapan, sehingga dapat bertahan dan juga mengasihi sesama umat. Tuhan Yesus sudah menyatakan apa-apa yang akan dihadapi pengikutnya, sehingga tidak terpengaruh dengan dunia, siap menderita, namun ikut dalam kepastian kehidupan kekal. Lalu sebagaimana dalam sejarah kehidupan umat manusia akan muncul banyak nabi palsu dan menyesatkan banyak orang. Itu boleh kita temui sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Harta benda, bahkan makanan terkadang dipalsukan demi memperoleh keuntungan. Tidak peduli dampak negatifnya bagi kehidupan banyak orang. Begitu juga dalam pemberitaan firman Tuhan. Banyak penyesat dengan memutarbalikkan firman Tuhan untuk menyenangkan hati yang mendengar, sehingga tersesat. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bila manusia kehilangan kasih, kebrutalan akan muncul. Pembunuhan sadis. Antar yang muda dan yang tua tidak saling menghormati. Anak-anak juga tidak lagi menghormati ibu bapaknya. Nilai yang sering diungkapkan, tidak ada teman abadi, tetapi yang ada adalah musuh abadi. Bila mana pertemanan bukanlah dari dorongan kasih, maka itu akan rapuh.
Saat penderitaan menimpa orang beriman, biarlah dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Kristus, sehingga bukan penderitaan yang menguasai dirinya. Kristus juga sudah pernah mengalami berbagai derita, namun dia telah mengalahkan dunia ini. Maka kita yang berada dalam Kristus akan menang terhadap dunia ini. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, yang tetap setia mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Tidak mudah bertahan, apalagi dengan kekuatan sendiri. Maka Roh Kuduslah yang membimbing kita, yang menghibur kita, sehingga dimampukan boleh bertahan hingga akhirnya. Jadi kelemahan kita sebagai manusia tidak menghalangi untuk boleh bertahan di dalam iman. Dan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Sebagaimana amanat pemberitaan yang diperingatkan Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka tugas kita terutama dengan media sosial yang begitu pesat, di mana boleh memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Mari kita dengan tuntunan Tuhan memberitahukan kebaikannya, menyebarkan Injil keselamatan dengan penuh sukacita dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita. Tuhan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami senantiasa perlu menerima anugerah-Mu dan ikut dengan Engkau dalam kehidupan kami. Sertai kami dalam berbagai godaan dunia, supaya tetap menang terhadap semua godaan cobaan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.